Pernah gak sih, lu ngerasa gak cukup baik walaupun lu udah berusaha semaksimal mungkin? Atau lu sering ngebandingin diri lu sama temen yang kelihatannya sukses banget di media sosial? Tenang aja, lu gak sendirian. Di video ini, gue bakal bahas kenapa kita sering ngerasa gak cukup. Kenapa self-doubt atau insecurity itu muncul. Dan yang paling penting, gimana sih cara ngatasinya? Dan kondisi kayak gini itu sering banget muncul di era digital kayak sekarang. Sosial media bikin hidup orang lain tuh kelihatan sempurna banget. Ada yang kerja di perusahaan besar, jalan-jalan keliling dunia, atau bahkan punya badan yang kelihatan ideal. Tanpa sadar, kita jadi mulai ngebandingin hidup kita sama mereka. Padahal yang kita lihat itu cuma highlight doang, bukan keseluruhan ceritanya. Terus nih ya, yang bikin kacau itu, insecurity itu nggak cuma bikin lu minder, tapi juga bikin lu kehilangan rasa percaya diri buat berkembang. Lu jadi takut tuh nyoba hal baru karena takut gagal atau takut nggak sebaik orang lain. Akhirnya, lu malah stuck di tempat yang terus-terusan. Dan ini yang bikin penting banget buat kita paham soal isu ini dan cari solusinya. Jadi simak baik-baik videonya biar lu bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Jadi, ayo kita mulai. Kenapa kita itu sering banget ngerasa kurang? Jawabannya simple. Karena kita suka ngebandingin diri kita sama orang lain. Media sosial bikin ini makin parah karena kita cuma lihat highlight hidup orang, bukan realitasnya. Dan masalahnya, setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Dan perjalanan lu nggak bisa dibandingin dengan orang lain. Mengenali potensi diri itu berarti lu belajar melihat diri lu dengan apa adanya. Mulai dari mengenali apa yang bikin lu semangat, apa yang lu kuasai, dan apa yang bisa lu perbaiki. Lu nggak perlu jadi hebat di dalam sebuah bidang gitu kan, di semua hal. Fokus ke apa yang lu punya dan apa yang bisa lu kembangkan itu. Nggak semua orang harus jadi bintang di semua bidang. Berhenti ngebandingin diri lu sama orang lain. Itu emang nggak gampang ya. Tapi penting, setiap kali lu mulai ngerasa iri, coba pikirin. Lo nggak pernah tahu perjuangan mereka di balik layar. Apa yang kelihatan di luar belum tentu sempurna. Fokus aja ke langkah kecil lu, perlahan tapi pasti. Selalu ingat juga, lu itu punya keunikan yang gak dimiliki oleh orang lain. Jangan buang-buang waktu ngejar standar yang bukan buat lu. Hidup ini pendek, dan lu harus pakai waktu itu buat berkembang jadi versi terbaik diri lu sendiri. Bukan versi palsu yang diset oleh orang lain. Terus ada juga teknik journaling untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Journaling itu adalah sebuah alat yang powerful banget buat bantu lu lebih kenal diri lu. Dengan lu nulis, lu bisa bertemu sama pikiran lu yang selama ini terpendam. Dari sini juga, lu bisa tahu apa yang jadi kekuatan lu, kelemahan lu, bahkan hal-hal yang bikin lu insecure. Dan ya memang mulai journaling itu nggak gampang banget. Ambil aja buku atau aplikasi, lalu tulis hal-hal sederhana, misalnya, apa yang bikin lu bersyukur hari ini? Apa pencapaian kecil yang lu banggakan? Atau perasaan yang lu lagi rasain? Gak usah ribet-ribet ya, yang penting jujur aja dulu sama diri sendiri. Selain ngurangin overthinking, journaling juga bisa ngebantu lu memetakan masalah lu yang lu lagi dalami itu, yang lu derita itu. Kadang kita nggak sadar masalah yang kelihatannya besar sebenarnya bisa diurai dengan menulis. Dengan membaca ulang catatan lu bisa lihat pola-pola yang mungkin bikin lu stuck atau nggak percaya diri. Dan coba deh lakuin hal ini secara rutin. Dan lu bakal sadar bahwa betapa berharganya diri lu. Lu bakal lebih ngerti kekuatan apa yang lu punya dan apa yang perlu lu tingkatin. Plus, lu jadi lebih punya kontrol atas pikiran negatif yang sering banget muncul. Terus selanjutnya coba deh kurangin konsumsi media sosial yang toksik. Media sosial itu bagaikan pedang bermata dua ya. Di satu sisi, lu bisa dapat inspirasi atau hiburan. Tapi di sisi lainnya, terlalu banyak scrolling juga bisa bikin lu capek mental. Kalau lu sering ngerasa insecure gara-gara sosial media, ya mungkin ini saatnya buat detox gitu kan. Ada di video gua sebelumnya ya. Nah mungkin lu bisa memulai dengan step-step yang pertama gitu kan. Misalnya, batasi waktu scrolling. Lu nggak perlu buka Instagram, TikTok, Twitter gitu kan secara terus-terus menerus yang ya seharian full gitu. Mulai aja dari batas kecil, misalnya cuma 2 jam sehari. Kalau susah ya pakai fitur pengingat gitu kan, di HP juga udah banyak. Dan ini tuh ya bisa ngebantu lu lebih mindful saat pakai sosial media. Terus selanjutnya coba bersihin feed lu dari akun-akun yang bikin lu minder. Kalau ada konten yang bikin lu ngerasa nggak cukup, udah unfollow aja atau di mute gitu kan.
Atau mungkin dengan ganti akun yang positif seperti edukasi, motivasi, atau bahkan meme lucu yang bikin lu ketawa. Dan step terakhir itu, habiskan lebih banyak waktu di dunia nyata. Kadang kita tuh lupa kalau ada hal-hal yang lebih penting dari media sosial, seperti ngobrol sama keluarga, nongkrong sama temen, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Dan di situ, lu bakal lebih tenang dan lebih bahagia. Terus hal yang harus perlu lu lakuin juga adalah belajar menerima kelemahan diri. Salah satu alasan kenapa kita itu sering ngerasa nggak cukup adalah karena kita terlalu fokus sama kelemahan kita. Padahal kelemahan itu manusiawi. Semua orang juga punya kekurangan. Bahkan orang yang kelihatan sukses pun ya pasti punya kelemahannya tersendiri. Dan menerima kelemahan itu bukan berarti lu menyerah. Sebaliknya, ini adalah langkah pertama buat lu berkembang. Dengan tahu kelemahan lu bisa belajar cara menghadapinya. Misalnya, kalau lu ngerasa nggak pandai ngomong di depan umum, lu bisa mulai latihan pelan-pelan, ya kan? Gak perlu langkah-langkah yang besar. Mulai dari langkah-langkah kecil terlebih dahulu aja. Ingat, lu nggak perlu jadi sempurna. Fokus ke hal-hal yang bisa lu kontrol. Kalau ada sesuatu yang bikin lu insecure, tanya ke diri lu sendiri. Apa gue bisa ubah ini semua? Kalau iya, cari langkah kecil buat memperbaikinya. Dan kalau enggak, ya udah, lu terima aja ya. Belajar untuk menerima itu sebagai bagian dari diri lu. Proses menerima diri ini juga enggak instan. Tapi semakin lu berdamai dengan kelemahan lu, semakin lu sadar kalau kelemahan itu enggak mendefinisikan siapa diri lu. Dan lu mungkin lebih dari cukup terlepas dari kekurangan yang lu punya. Terus langkah selanjutnya coba deh, menghargai proses dan perjalanan diri lu. Salah satu cara buat keluar dari rasa insecure adalah belajar menghargai proses. Semua orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Nggak ada tuh yang instan, bahkan kesuksesan yang lu lihat di media sosial sekalipun, itu cuma highlight atau story doang, bukan realitasnya. Lu nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar itu. Mungkin mereka lebih menderita daripada lu, atau mungkin mereka lebih berjuangnya jauh lebih keras daripada yang lu kira. Coba deh, lihat perjalanan lu sendiri. Apa yang lu pernah lu impikan dan apa yang sekarang lu udah capai. Bahkan mungkin hal yang kecil kayak lulus kuliah, punya pekerjaan, atau sekedar bangkit dari masa sulit itu adalah prestasi yang patut lu hargai, ya kan? Udah mending lu fokus ke progres lu sendiri aja, bukan ke tujuan akhir orang lain. Nikmati semua langkahnya gitu kan, setiap langkahnya, langkah kecil apapun itu. Karena kita tuh kadang terlalu sibuk mengejar tujuan yang sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal disitulah letak kebahagiaan sebenarnya. Ingat cuy, nggak ada kata terlambat buat berkembang. Selama lu konsisten melangkah, sekecil apapun itu, lu bakal sampai ke tujuan lu. Jadi udah, terus aja percaya sama diri lu sendiri dan nikmatin semua proses yang lu jalani. Dan lu bakal lebih hebat dari yang lu kira. Kita masuk ke kesimpulan aja deh. Self-doubt atau insecurity itu memang bagian dari hidup. Tapi bukan berarti lu harus terus-terusan tenggelam di dalamnya. Dengan kita mengenali potensi diri, dengan cara yang mungkin journaling, mengurangi konsumsi media sosial gitu kan, dan yang lain-lainnya, itu pelan-pelan bisa keluar dari perasaan itu. Hidup ini bukan kompetisi, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Lo nggak harus jadi yang paling hebat, yang paling penting, lo versi terbaik dari diri lo sendiri. Fokus ke progres, sekecil apapun itu, dan jangan lupa buat bersyukur di setiap langkah yang lagi lo jalani sekarang. Dan semua yang gue bahas tadi nggak bakalan instan hasilnya, tapi percaya deh, usaha lu buat lebih kenal dan nerima diri sendiri itu gak akan sia-sia. Jadi mulai dari sekarang, coba ubah pola pikir dan kebiasaan lu. Lu lebih kuat dan lebih berharga dari apa yang lu kira. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Kalau lu ngerasa videonya bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lu. Siapa tahu mereka juga lagi butuh insight kayak gini. Thank you udah nonton. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya. See you next video. Bye-bye.